Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pada lab session 10. Nah, di sini judul lab session 10-nya itu adalah Socket Programming Chatroom App. Nah, kita di dalam lab session 10 ini disuruh untuk mengembangkan kode Python, materi mengenai client server communication. Kodenya ada di LMS, di materinya Intro to Socket. Lalu kita akan kembangkan menjadi ketentuan yang ada pada lab 10 ini, yaitu ketentuannya jadi server ini bisa membroadcast pesan yang dikirim oleh klien ke klien lain yang terkoneksi, lalu menambahkan notifikasi ke klien lain jika ada klien yang baru join atau leave atau keluar. Dan di videonya ini kita disuruh untuk menjelaskan kode dari chatroom app. Langsung saja kita mulai. Sublim text. Nah, sebelum saya jelaskan kodenya, jadi di chatroom app ini kita akan membuat sebuah program yang dimana si klien ini bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk berkomunikasinya tadi kita memerlukan server sebagai penghubung antara klien satu dengan klien lainnya. Nah, di server ini dia akan di dalamnya itu ada fungsi broadcast yang akan membroadcast ke klien lain ketika klien yang satunya mengirim pesan, atau ya begitu. Jadi dalam program kali ini ada dua modul, yaitu modul server ini dan juga modul klien. Nah, server ini ya berperan sebagai penghubung, dan klien ini ya yang buat kliennya yang ingin berkomunikasi. Jadi mungkin kita mulai dari si modul server dulu ya. Nah, di modul server ini di line pertama dan kedua di sini kita memerlukan dua modul, yaitu modul socket dan juga modul threading. Nah, kita import terlebih dahulu dua modul ini. Jadi di modul socket ini itu tuh buat si program untuk membuat komunikasi jaringan. Nah, di dalam modul socket ini nantinya ada TCP/IP ya, dan dalam TCP/IP itu kan ada IPv4 yang nantinya kita akan gunakan sebagai titik temunya atau koordinat buat komunikasinya. Lalu di modul threading ini di sini itu kita import. Jadi di modul threading itu memungkinkan si server untuk menangani lebih dari satu klien secara bersamaan atau sekaligus gitu, melalui multi threading gitu. Jadi kita import dua modul ini agar program bisa berjalan lancar. Setelah itu di sini ada clients. Clients ini merupakan dictionary yang nantinya di dalam clients ini akan menyimpan nama dan pasangan dari client socket dan juga namanya. Client socket akan menyimpan client socket dan juga nama dari client socket tadi. Lalu di bawahnya ada fungsi broadcast. Nah, di fungsi broadcast ini fungsinya itu berperan untuk mengirimkan pesan ke seluruh klien kecuali pengirimnya. Nah, bisa dilihat di sini dia akan melakukan looping terlebih dahulu terhadap dictionary clients. Nah, dia akan melooping satu persatu client socket yang ada di dalam dictionary clients. Lalu jika client socket tersebut bukan pengirim, maka pesan tersebut akan dikirimkan nih. Jadi di sini juga ada try except, yaitu exception handling ya. Nah, jadi jika
client sock tersebut bukan pengirim soket atau bukan pengirim pesan, maka dia yang akan dikirimkan pesannya. Nah, untuk mengirimkan pesannya, programnya tuh seperti ini, client underscore sock titik send untuk mengirimkan pesannya, message ya. Lalu di encode, jadi pesannya di encode, pesannya diubah ke bit terlebih dahulu, encode kan. Setelah di encode baru dikirimkan dalam bentuk bit. Jadi pesannya tuh dikirim dalam bentuk bit. Setelah itu di sini ada except client sock titik close. Semisal terjadi kesalahan dalam pengiriman atau tiba-tiba kliennya ini terputus, maka soket dari klien ini akan ditutup dan dihapus dari dictionary clients. Jadi client socket yang bermasalah tadi, yang terputus atau segala macamnya, dia akan dihapus dari dictionary clients-nya. Setelah itu di sini ada fungsi handle client, yang dimana fungsinya itu untuk menghandle atau menangani dari satu klien gitu. Klien tersebut akan ditangani melalui fungsi handle client. Di sini ada try except juga atau exception handling, yang dimana di sini try-nya itu dalamnya itu name, variable name, yang di dalamnya ada program untuk menerima pesan yang nantinya akan dikirimkan oleh klien. Jadi client underscore socket titik recv ini untuk menerima pesannya, dan 1024 ini merupakan angka maksimal dari bit yang diterima gitu, yaitu 1024 bit. Setelah diterima baru di decode atau diubah dari bit ke pesan. Lalu pesannya tersebut nantinya akan disimpan di dalam variabel name. Setelah disimpan, name tersebut akan ditambahkan ke dictionary clients. Jadi client socket lalu namanya akan disimpan di dalam dictionary clients. Lalu akan mencetak print terhubung client addressnya sekian, masuk sebagai namanya sekian. Pokoknya namanya ini nanti nama yang diinputkan oleh si user pada klien gitu. Setelah itu fungsi akan membroadcast ke seluruh klien yang terhubung bahwa ada klien yang barusan atau yang telah bergabung ke chat, yang barusan terhubung ke chat gitu. Nah, di sini akan dikirim nih sebuah pesan info name ini isinya tuh nama dari klien yang barusan terhubung lalu telah bergabung ke chat. Jadi klien yang sudah terhubung sebelumnya itu tahu ada klien baru yang baru bergabung gitu. Setelah itu di sini ada looping while, yang dimana looping while ini berfungsi untuk menerima pesan yang dikirimkan oleh si klien, menerima pesan secara terus menerus ya. Jadi pesannya nanti disimpan di dalam variabel msg atau ini singkatan dari message. Lalu di dalamnya ini ada program untuk menerima dari pesannya tadi, sama kayak program yang ini. Lalu setelah diterima akan disimpan di dalam msg kan tadi. Terus jika di dalam msg ini nggak ada isinya, maksudnya pesan yang dikirimkan tuh kosong, dia akan break atau fungsinya loopingnya akan berhenti gitu. Jadi itu kalau pesan yang kita kirimkan tuh kosong, itu tandanya kita akan meminta keluar dari program ini gitu. Setelah itu dia akan mencetak client address, name, dan msg. Oh, ini kalau nggak kosong, kalau if not msg, kalau nggak ada pesan di dalam msg tadi, kalau pesan msg-nya itu kosong, maka dia akan nge-break kan. Cuman kalau ada isinya, dia bakal nge-print client address-nya berapa, namanya apa, dan msg-nya pesannya apa. Setelah itu akan di-broadcast nih ke seluruh klien yang terhubung di dalam server tadi, kecuali pengirimnya ya. Lalu sender socket ini pengirimnya yaitu klien apa namanya, klien socket apa gitu.
Lalu di sini ada exception untuk error sewaktu-waktu, misal ya kayak kliennya terputus koneksinya secara tiba-tiba atau gimana. Misal kalau error program ini, dia akan ditangani jika program ini error, dia akan ditangani oleh si exception ini. Lalu dia akan ngeprint error dengan client address sekian, dan dia akan ngeprint seperti itu. Setelah itu finally ini program jika si sudah keluar dari looping, baik itu keluarnya itu secara sengaja atau kayak tiba-tiba terputus dari koneksinya. Misal sudah keluar kalau sudah keluar dari looping ini nih, dia akan ke finally. Jadi di dalam finally ini dia akan diperiksa nih jika client socket di dalam clients, lalu dicatat namanya dan disimpan di variabel left name. Lalu client socket tersebut nantinya akan di delete karena sudah keluar ya kan. Kalau keluar dari looping ini berarti klien itu meminta untuk memutuskan koneksi, atau itu kalau keluar secara normal, misal kayak ngirim pesan kosong gitu. Setelah itu dia akan finally program setelah keluar dari looping tadi, lalu akan diperiksa di clients dictionary clients di dalamnya banyak client socket. Lalu client socket yang barusan keluar tadi akan dimasukkan disimpan namanya di variabel left name, lalu akan di delete dari dictionary clients dan akan ngeprint terputus client addressnya sekian dan left name-nya itu nama dari klien yang terputus hubungannya. Lalu akan membroadcast informasi ke seluruh klien bahwa klien ini tuh telah keluar dari chat. Lalu dia akan menutup soket dari klien tersebut menggunakan close. Nah, di sini ada fungsi main juga, yang dimana tuh dalamnya tuh membuat sebuah soket baru. Jadi kalau di modul soket itu ada fungsi konstruktornya. Fungsi konstruktor dari modul soket itu ya soket. Nah, di dalam soket ini kita akan memakai soket .af_init atau singkatannya dari, kalau nggak salah, address family _internet, yang di dalamnya itu ada IPv4. Lalu di sini sockstream ini sebagai protokolnya. Jadi di dalam sockstream ini ada TCP atau UDP. Lalu kita arahkan titik pertemuannya mau di mana nih? Di localhost di port 12345. Lalu di sini ada maksimal klien yang bisa terhubung yaitu 5. Jadi si server ini hanya akan mendengarkan 5 klien dan akan mencetak server menunggu koneksi seperti itu. Setelah ada klien yang terkoneksi nih, dia akan masuk ke looping dari while true tadi. Jadi si servernya ini akan menerima koneksi dari si kliennya, akan menyetujui gitu. Lalu di sini akan membuat thread baru, yang dimana thread ini tuh di dalamnya ada fungsi handle client untuk menangani klien yang terhubung tersebut. Setelah itu dia akan menjalankan thread-nya tadi. Nah, jadi tadi kan membuat thread baru yaitu trading thread target handle client, yang di dalamnya ada handle client, lalu disimpan di variable thread, lalu variable thread-nya akan dijalankan sehingga bisa menangani klien tersebut. Lalu if name main, lalu fungsi ini tuh buat menandakan kalau file ini tuh original, bukan dari import dari perangkat lain gitu. Mungkin itu saja untuk modul server. Selanjutnya kita berpindah ke modul client. Sama di sini kita import dulu soket dan tradingnya. Lalu di modul client ini ada fungsi receive message yang fungsinya untuk menerima pesan gitu. Jadi di sini ada exception handlingnya juga. Jadi
di dalam message ini, di dalam variabel message ini dia akan menerima pesan. Pesan yang diterima itu maksimal 1024 bit. Lalu pesannya tersebut akan didekode atau dibongkar dari bit menjadi pesan kembali. Lalu kalau ada message berarti dia akan ngecetak dari message-nya tersebut. Nah, kalau rangkaian kode ini error, misal kayak kliennya terputus atau kliennya terputus, dia akan break, akan berhenti gitu fungsinya. Setelah itu di sini ada dev main atau fungsi mainnya juga di dalam client. Jadi membuat soketnya terlebih dahulu sama kayak di server, menggunakan fungsi konstruktornya dari modul soket. Nah, cuman bedanya di sini bukan bin tapi connect. Jadi si client ini akan mencoba mengkonekkan ke titik koordinat atau titik pertemuan atau titik yang ada di server tadi, kayak yang di localhost di port 12345 yang di sini. Jadi kan ini. Jadi server socket tuh mengarahkan pertemuannya tuh di localhost dan di port 12345. Nah, di sini kliennya mencoba mengkonekkan ke titik tersebut, localhost 12345. Nah, di sini ketika program klien ini dijalankan, maka dia akan meminta untuk memasukkan nama. Bisa dilihat di sini ada input nama. Setelah itu namanya akan dimasukkan di variabel name. Nah, setelah dimasukkan di variabel name, variabel tersebut akan dikirimkan ke modul server. Ini bisa dilihat send name variabel yang akan dikirimkan, lalu encode. Jadi pesan yang dikirimkan tadi akan diubah menjadi bit terlebih dahulu. Nah, nantinya akan diterima di server nih di sini. Di sebelah mana ya? Tadi di sini dia akan diterima oleh server di bagian ini programnya. Didecode kan, habis itu dibongkar kembali menjadi pesan, dari bit menjadi pesan. Lalu di sini membuat thread baru yang dimana di dalam thread ini ada fungsi receive message untuk menerima pesan. Setelah itu di sini ada diamond throw. Jadi mode diamond throw ini buat jika program utamanya berhenti, maka otomatis dia juga akan berhenti. Jadi ikut berhenti otomatis gitu loh. Lalu di sini ada looping while yang di dalamnya itu fungsinya untuk menerima pesan gitu. Mengirim pesan, mengirim pesan. Jadi MSG sama dengan input. Jadi pesan apa nih yang mau kita inputin? Lalu semisal pesan tersebut string exit, misal kita inputin exit, berarti programnya akan berhenti dan dia akan menutup soket klien tersebut. Nah, cuman kalau bukan exit nih, diperiksa bukan exit dalamnya, maka pesannya akan dikirim ke server tadi. Nah, nih send msg.encode akan dikirim ke server dan server akan membroadcast ke seluruh klien gitu. Setelah itu di sini ada if name main, ya fungsinya sama agar menandakan bahwa file ini tuh original dari perangkat ini, bukan diimport dari perangkat lain gitu. Mungkin kita coba running aja. Jadi di sini kodenya saya simpan di CD. Di sini kodenya saya simpan di Asus ini. Kita salin nama ininya, lalu CD ke folder tersebut, lalu kita running. Di sini ada folder lagi kan, ls. CD room chat dulu, room chat. Setelah itu baru kita running nih. Dalam sini ada server .py kan, kita running. Nah, setelah di running
Jadi si server ini otomatis dia akan menjalankan fungsi main tadi, lalu dia akan mencetak menunggu koneksi. Jadi si server ini akan nunggu koneksi. Nah, di sini kita akan menjalankan modul kliennya dulu ya. CD, lalu CD ke room chat, lalu kita jalankan kliennya. Nah, di sini klien akan ketika kita ngerunning klien, dia akan meminta kita untuk memasukkan nama. Coba kita periksa yang ada di server ya. Ini masih menunggu koneksi karena belum ada sinyal yang dikirimkan ke server tadi. Kita masukkan namanya dulu. Kita masukkan namanya dulu nih. Misal klien 1. Nah, setelah kita masukkan nama, otomatis coba kita periksa si servernya nih. Server akan menerima nama tersebut dan memasukkan ke dalam dictionary tadi clients. Dia akan ngeprint bahwa terhubung ini IP client address-nya dan ini port dari kliennya tersebut, dan ngeprint keterangan masuk sebagai klien 1 gitu di server. Mungkin kita coba jalankan klien 1 lagi atau 2 lagi deh. Nah, di sini lalu CD room chat py client.py. Nah, kita jalanin dulu, kita buat lagi gitu maksudnya. Lalu CD room chat py client.py. Nah, kita ada 3 klien sekarang kan. Yang di running baru yang kita lengkapin profilnya baru klien PY ini, klien yang pertama gitu. Jadi kita akan masukkan namanya yang buat klien kedua. Lalu di sini ada klien ketiga. Nah, coba kita cek sekarang. Klien 2 dulu nih, apakah ada perubahan yang terjadi, dan nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada informasi bahwa klien 3 telah bergabung ke chat. Karena klien 3 ini merupakan klien terakhir yang kita yang kita masukkan gitu. Jadi notifikasinya muncul di dalam klien 2. Tapi dia nggak dapat informasi dari klien 2 karena klien 2-nya sudah login sebelum klien 3, jadi nggak dapat informasi. Nah, di sini di klien 2 dia akan mencetak klien 3 telah bergabung ke chat. Yang ini asalnya itu ada dari server. Dia nge-broadcast ke klien 1 dan klien 2 bahwa klien 3 sudah bergabung. Seharusnya di klien 1 juga ada informasi ini. Bahkan di klien 1 harusnya ada informasi dari klien 2 telah bergabung ke chat. Coba kita cek dari klien 1-nya. Nah, benar kan? Di sini ada 2 informasi, yaitu klien 2 telah bergabung ke chat dan klien 3 telah bergabung ke chat. Nah, berarti fungsi broadcast dari si servernya berjalan. Selanjutnya kita periksa servernya nih, apa isinya. Dan isinya ada seperti ini. Jadi ada keterangan yang terhubung tuh apa aja, masuk sebagai apa, dan portnya itu berapa aja nih di sini. Klien 1, klien 2, klien 3, benar ya. Coba kita chatting, kita kirimkan pesan dari klien 3. Halo semuanya, enter. Apa yang terjadi? Kita lihat di klien 2. Klien 3, halo semuanya. Lalu klien 3, halo semuanya. Jadi di masing-masing klien ini, klien 1 dan klien 2 ini menerima pesan yang dikirimkan oleh si klien 3 gitu. Jadi klien 3 ini akan mengirimkan ke server dulu, baru sama server di broadcast nih ke klien 1 sama klien 2 lewat fungsi nah ini lah fungsi broadcast. Jadi dia ini bakal ngirimin lagi ke klien-klien lainnya kecuali klien yang mengirim pesan tersebut gitu. Dan kalau kita coba di klien 1, hai juga, apa yang terjadi? Nah, di sini ada chat dari klien 1, hai juga, dan di sini juga ada hai juga.
Coba kita enter atau kita kirim pesannya nih tanpa kita ngetik apapun. Jadi langsung kita enter. Apakah program akan berakhir? Enter. Sepertinya tidak. Dan kita ketik sekarang exit. Dia akan keluar dari programnya. Coba kita lihat apakah ada notifikasi yang hadir di klien 1 dan klien 2. Di sini ada informasinya. Klien 3 telah keluar dari chat, dan juga di sini juga ada klien 3 telah keluar dari chat. Coba kita periksa di sini. Oh nih, koneksi terputus dengan klien 3 gitu. Kurang lebih gini ya, running dari program klien server dan klien, atau dari chatroom app, kurang lebih seperti itu runningnya. Oh sorry, tadi di sini ternyata kalau yang diterima itu bukan MSG, bukan message yang ada di dalam sini, maka dia akan nge-break gitu. Lalu ini kan yang diterima, ini jika programnya menerima message tadi, maka akan ngeprint seperti ini. Ini kalau bukan menerima message gitu. Ya, sepertinya cukup untuk video kali ini. Sekian dari saya. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.